Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali musibah atau ujian yang sampai pada kita adalah sebenarnya wujud lain dari kasih sayang dan cinta Allah kepada kita. Dengan ujian tersebut, Allah sebenarnya menginginkan kita menjadi lebih dekat, bertaqarrub kepadanya, lebih mudah untuk mengingatnya. Sebab kebanyakan kita ini adalah orang-orang yang mudah ingat kalau dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita, dalam keadaan kesulitan. Jadi lebih banyak kita itu ingat kepada Allah dalam keadaan-keadaan sedemikian. Jadi kita lebih menjadi khusyuk, lebih mudah menangis saat berzikir dan lain-lain. Jadi pada dalam keadaan sedih itu doa menjadi bergetar karena disertai dengan emosi yang meluap-luap. Zikir menjadi lebih dahsyat, lebih mendalam, lebih keluar dari disertai luapan-luapan emosi. Dalam keadaan seperti itu berarti Allah menjadi lebih hadir, menjadi lebih dekat dengannya. Karena sebelumnya dia tidak bisa menangis saat berzikir, tapi dalam keadaan sedih dia bisa. Saat berdoa dia tidak menangis sebelum ada musibah, tapi ketika dia mendapatkan ujian dia menangis. Jadi ini memang hikmah di balik ujian itu. Jadi terkadang ada banyak orang yang sudah bagus secara fikih formal, ya misalnya sholat, puasanya sudah bagus, tapi pada saat mendapatkan musibah dia menjadi lebih bagus lagi, misalnya. Jadi yang asalnya tadi sholat bagus, maksudnya tepat waktu dan lain, tapi khusyuknya tidak muncul. Ketika mendapatkan ujian maka dia menjadi lebih khusyuk, naik khusyuknya menjadi 99%. Apalagi sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, persoalan yang muncul kemudian menjadi lebih khusyuk sholatnya. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu." Ketika Allah sudah mencintai seseorang, ketika Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian padanya. Apa salah satu ujiannya? Liyasma'a tadarru'ahu, agar Allah mau mendengar tadarru'ahu, kesungguhan dalam berdoanya. Seperti yang saya sampaikan, karena rata-rata kita itu lebih mudah sungguh-sungguh kalau sedang dalam keadaan mendapatkan ujian. Jadi salah satu fungsi adanya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kembalinya kita kepada Allah. Kita menjadi lebih ingat kepadanya. Kita menjadi lebih tahu, lebih mengerti bahwa kita sebenarnya dilindungi oleh Allah untuk rebah kembali di hadapannya, untuk lebih bersimpuh lagi kita di hadapan Allah. Karena kita sering lupa, karena terlalu banyak, terlalu lama lupa kepada Allah, menjauhi Allah akibat rutinitas setiap hari, akibat kesibukan kita mengurus ini dan itu, terutama hal-hal yang tidak berhubungan dengan akhirat, tidak berhubungan dengan spiritual. Ini menjadi lebih indah saat mendapat ujian ketika kita menyadari bahwa hakikatnya Allah kita sedang mencintai kita ketika beliau memberi ujian. Jadi ujian ini banyak. Orang yang mau mencapai level yang lebih tinggi juga harus melalui ujian-ujian. Mahasiswa juga harus melalui ujian-ujian itu. Maka saya kira intinya adalah saat kita mendapatkan musibah atau ujian, segeralah kita menyadari bahwa semua itu terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Tidak mungkin tanpa izin dari Allah akan sesuatu bisa terjadi. Sehingga rasa sabar segera muncul, tumbuh subur dan berkembang dalam hati kita. Bahkan karena begitu suburnya kita sampai mencapai level-level kesabaran yang tertinggi, seperti pada pertemuan berikut sebelumnya.
sehingga dapat mencapai ar-ridha, dari sabar naik ke ar-ridha, dari ridha naik ke al-mahabbah. Silakan simak video sebelumnya. Ini kalau kita terus menyadari bahwa Allah lah yang telah memberi izin terjadinya sesuatu, Allah yang menghendaki itu, dan Allah mempersiapkan banyak hal di balik peristiwa itu, termasuk bahwa Allah sedang mencintai kita. Sehingga Nabi Isa pernah mengatakan bahwa orang tidak bisa disebut sebagai orang alim selama ia belum bahagia saat mendapatkan musibah atau penyakit yang menimpa dirinya. Sebab di balik itu ia bisa mengharapkan terhapusnya dosa-dosa. Nah, oleh karena itu sebenarnya saat dalam hidup ini ada lawannya. Jadi kita itu menjadi senang kalau sebelumnya pernah sedih. Jadi di sini ada lawannya, ada cantik, ada jelek, ada gemuk, ada kurus. Nah semuanya karena ada lawannya itu sesuatu menjadi tampak lebih indah. Jadi kalau kita kaya mestinya kita perlu terima kasih kepada orang miskin karena masih ada yang miskin. Kalau semua orang kaya, tidak ada orang yang seperti kaya. Pintar itu ada karena ada orang bodoh. Bahagia itu ada karena ada kesedihan. Orang yang baru sembuh, misalnya lumpuh bertahun-tahun, tiba-tiba dia bisa menggerakkan kakinya, dan itu sudah bersyukur. Sementara kita yang bisa berlari tidak pernah bersyukur. Jadi tidak perlu kita mengutuk kepahitan, mengutuk kejelekan, mengutuk kurus, mengutuk kemiskinan, mengutuk kebodohan, mengutuk sakit, mengutuk sulit dan lain-lain. Bukankah semua itu akan menjadi cermin dan menjadi barometer bagi kebahagiaan kita untuk masa-masa selanjutnya? Jadi dengan demikian maka tak perlu banyak berkeluh kesah. Saya mau mengutipkan pendapat seorang yang dikutip oleh Al-Ghazali, Syekh Al-Ghazali di kitab Al-Janib Al-Atifi fil Islam. Seorang profesor mengatakan, kehidupan sehari-hari kita bagaikan gelas yang setengahnya terisi air, sedang setengahnya lagi kosong. Kamu tidak bisa menghukumi bahwa gelas itu penuh sepenuhnya atau kosong sepenuhnya. Demikian pula manusia. Kamu tidak akan menemukan hidup mereka itu penuh seluruhnya atau kosong seluruhnya. Tetapi setiap kita mempunyai jatah kebahagiaan dan kesedihan. Oleh sebab itu, seorang merasa bahagia atau sedih sesuai dengan persepsinya kepada gelas itu tadi. Jika ia melihat kepada separuhnya yang berisi air, ia akan bahagia dalam hidupnya. Tapi jika ia melihat kepada separuhnya lagi yang kosong, ia akan selalu berduka dalam hidupnya. Maka lanjut profesor, begitulah saya selalu membiasakan diri jika jiwa saya terdorong untuk mengeluh, saya segera mengingatkan diri saya bahwa hidup ini tidak sepenuhnya kosong, tetapi separuhnya lagi dipenuhi air. Maka hilanglah keluh kesah dan kesedihan itu. Jadi kalau kita fokus kepada sesuatu yang kosong, maka kita menjadi tidak bahagia, menjadi selalu kurang dan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Ada kisah dulu, mungkin ini sebagai penutup, ada kisah dulu seorang raja selalu mengas, padahal dia sudah kaya, hidup di tempat yang bagus, tapi merasa gelisah. Akhirnya dia sementara dia melihat pekerjanya yang kebun di rumahnya itu selalu bahagia sambil membersihkan halaman, dia bernyanyi indah dan terasa, kok bisa orang yang tidak kaya bahagia, tapi saya yang kaya ini yang dipenuhi dengan fasilitas tentara banyak dan lain-lain, hidup di istana kok malah merasakan gelisah. Kemudian dia memanggil penasehatnya,
mengambil penasihatnya, memanggil penasihatnya untuk memberikan nasihat bagaimana menghadapi ini. Kemudian si penasihat itu memberikan katakanlah resep yang dia sebut sebagai resep 99. Bila tukang kebun tadi itu terkena resep ini, maka hidupnya akan gelisah. Gimana itu maksudnya? Coba besok malam raja perintahkan prajurit untuk mengantarkan hadiah kepadanya. Sediakan satu kotak uang dan tulis 100 dinar. Tapi kotak itu jangan diisi 100, tapi isi 99 dinar. Raja pun kemudian menuruti perintah sang penasihat itu. Ketika hari mulai gelap, prajurit kemudian datang membawakan sekotak uang dan sampai di rumahnya si tukang kebun tuh membuka pintu rumahnya dan menerima kedatangan prajurit itu. Ini hadiah dari raja untukmu, kata si prajurit. Terima kasih banyak. Sampaikan terima kasihku sedalam-dalamnya kepada raja. Dia bahagia sekali dan senang tidak ada tara karena melihat kotak itu dengan ada tulisan 100 dinar. Tapi apa yang terjadi setelah dihitung, ternyata uangnya hanya 99 dinar. Ia menghitung ulang lagi. Setelah diulang lagi ternyata tetap uangnya 99 dinar. Dihitung lagi ternyata tetap 99 dinar. Ya bingung, ya cari-cari di sekitar rumahnya, mungkin ini pasti ada yang jatuh ini tadi, ini mungkin dia prajurit itu tuh. Dicari uang yang 1 dinar itu kemana-mana, tapi tetap tidak ditemukan. Akhirnya dia mencoba menelusuri jalan panjang menuju istana yang dilewati prajurit itu. Dia masih pikirannya jangan-jangan 1 dinar itu tadi jatuh. Semalaman dia menjadi, akhirnya matahari mulai terbit. Raja beserta penasihatnya menanti kedatangan tukang kebun ini. Dan benar, tidak seberapa lama tukang kebun itu datang. Tapi kali ini ia datang dengan wajah yang masam. Raja kaget dan bertanya kepada penasihatnya, apa yang terjadi? Tak biasanya ia datang dengan wajah yang seperti ini. Penasihat raja menjawab, duhai raja, begitulah kehidupan ini. Kita memiliki banyak hal, namun kita selalu mencari yang tidak kita miliki. Orang ini sudah mendapatkan 99 dinar secara gratis dari Anda. Tapi dia malah sibuk mencari 1 dinar yang tidak ada, yang hilang tadi itu. Sehingga dalam hatinya muncul kegelisahan, dalam hatinya muncul ketidaknyamanan, dalam hatinya muncul kesedihan karena mencari sesuatu yang tidak dia miliki. Sementara kita tidak pernah mensyukuri banyaknya anugerah yang pernah. Jadi dia bingung karena tidak mensyukuri 99 dinar yang dimiliki. Dia malah sedih karena 1 dinar yang tidak dimiliki. Nah, ini kisah betapa kita itu menjadi orang-orang yang tamak, ya, selalu kurang. Nah, kalau sudah kurang itu berarti tidak ada kebahagiaan. Jadi Gus Mus pernah mengatakan, jangan banyak mencari banyak, carilah berkah. Sebab banyak bisa didapat dengan hanya meminta, tetapi memberi akan mendatangkan berkah. Terima kasih, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.